Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review sebuah paper dengan 3 judul, yaitu mengenai logika samar, jaringan saraf tiruan, dan sistem pakar. Di sini saya mereview paper ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Dian Palupirini, PhD. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Putri Gayatri dengan NIM 0902-138-2025143 dari kelas 5 Bilingual B Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Sebelum masuk ke review paper, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep umum dari logika samar, jaringan saraf tiruan, dan sistem pakar itu sendiri. Yang pertama ada logika samar. Logika samar atau yang dikenal dengan fuzzy logic merupakan suatu bentuk logika yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Logika samar ini adalah pengembangan dari logika biner yang hanya memiliki nilai kebenaran 0 dan 1. Sehingga logika samar ini mengandung nilai di antara atau yang masih belum jelas dan dapat disebut dengan nilai abu-abu. Contoh penerapannya yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu mesin cuci dan AC. Namun sebenarnya logika samar ini juga banyak diterapkan di berbagai bidang seperti pada medis, sistem transportasi, pertahanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep umum dari jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu jenis sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja dari otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Keunggulan yang utama dari jaringan saraf tiruan adalah adanya kemampuan untuk belajar dari contoh yang diberikan atau data training. Adapun beberapa penerapannya termasuk pengenalan gambar dan ucapan, diagnosis sebuah penyakit, dan lain-lain. Meski terlihat cukup kompleks, namun sebenarnya metode ini sangat jauh lebih sederhana dibandingkan dengan jaringan saraf manusia yang sebenarnya. Yang ketiga adalah sistem pakar atau yang sering disebut expert system, merupakan salah satu implementasi dari ilmu kecerdasan buatan yang mensimulasikan penilaian, perilaku, dan kemampuan pengambilan keputusan layaknya seorang manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Seorang pakar mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru, menyusun kembali pengetahuan, serta memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Seperti itulah sistem kerja yang dibuat untuk sistem pakar. Namun, sistem pakar ini juga biasanya bertujuan untuk melengkapi, bukan menggantikan seorang pakar manusia. Mungkin langsung saja kita masuk ke implementasi, yaitu paper 1 mengenai logika samar. Di sini saya mengambil sebuah paper dengan judul pengendali intensitas traffic light menggunakan metode Tsukamoto Fuzzy Logic Control. Yang pertama di sini ada objek dari penelitian ini. Objek dalam penelitian adalah masalah yang terjadi mengenai lalu lintas yang sering terjadi di kota Medan, Indonesia. Penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas adalah meningkatnya produksi dan penggunaan transportasi darat jenis sepeda motor. Kemacetan ini juga kerap terjadi pada perhentian lampu lalu lintas dan persimpangan. Lampu lalu lintas yang telah tersedia seharusnya dapat berperan mengatur lalu lintas, namun yang menjadi kendala adalah pembagian waktu antara lampu merah dan hijau yang sama tanpa memperhatikan tingkat kepadatan arus lalu lintas. Akibatnya, seringkali jalur yang sedang sepi mendapatkan waktu lampu hijau yang terbuang sia-sia, sehingga di sini peneliti menggunakan logika samar untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengurangi terjadinya kemacetan tersebut. Kemudian langkah penyelesaiannya, yang pertama, penentuan kriteria pengelompokan kendaraan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah kriteria pengelompokan berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan output waktu lampu hijau. Yang kedua,
Pengelompokan aturan fuzzy metode Tsukamoto. Pada pengelompokan ini, berdasarkan aturan fuzzy metode Tsukamoto, peneliti mendapatkan 8 permisalan untuk penyelesaian lampu lalu lintas hijau dan merah. Yang ketiga, perhitungan menggunakan rumus metode Tsukamoto. Terdapat perhitungan berdasarkan data yang telah terkumpul menggunakan rumus variabel jenis kendaraan dan rumus variabel jumlah kendaraan. Lalu selanjutnya adalah knowledge base pada metode ini. Metode yang digunakan seperti yang disebutkan tadi adalah metode Tsukamoto dari Fuzzy Logic, yaitu pemrograman yang dilakukan dengan menggunakan Java NetBeans dan TwiderSuite. Cara metode ini yaitu merepresentasikan bahasa representasi pengetahuan dengan memakai bentuk pengkondisian sebagai berikut, yaitu bentuk if, premise, lalu then, kemudian konklusi. Kemudian untuk basis datanya sendiri, peneliti menggunakan sebuah tabel pengelompokan. Data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan dari data statistik Dinas Perhubungan Kota Medan. Yang terakhir, hasil penelitian. Berdasarkan pembagian waktu lampu hijau sebelum menggunakan logika samar adalah terlihat pada tabel berikut ini. Untuk jalan Ngumban Surbakti yaitu 30 detik, Gagak Hitam 30 detik, Simpang Pemda 30 detik, Jalan Setiabudi 30 detik, dan total lampu hijaunya sebanyak 120 detik. Kemudian hasil dari pembagian waktu lampu hijau setelah menggunakan logika samar yaitu dapat terlihat dari tabel yang berikut ini. Kemudian dapat dilihat bahwa dari hasil menggunakan logika samar tidak hanya mempertimbangkan keadilan waktu setiap jalan, namun juga sebuah dinamis terhadap aturan yang telah dibuat dan dapat mengurangi kemacetan yang ada. Yang kedua, di sini ada paper mengenai jaringan saraf tiruan. Saya mengambil papernya dengan judul implementasi metode backpropagation jaringan saraf tiruan dalam memprediksi pola pengunjung terhadap transaksi. Di sini ada objek dari penelitian, yaitu para pedagang tahu dan tempe di pasaran mengalami peningkatan dalam penjualan, namun hal ini juga memicu terjadinya persaingan antar pedagang. Sehingga dibutuhkan strategi yang tepat mengingat jumlah pengunjung dan jumlah transaksi pastinya berbeda-beda setiap harinya. Tetapi jumlah pengunjung yang banyak juga belum tentu meningkatkan jumlah transaksi. Oleh karena itu, pola dalam transaksi ini tidak menentu dan dibutuhkan suatu sistem yang akan memprediksi kemungkinan transaksi penjualan di masa yang akan datang. Dari permasalahan tersebut, pada penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu sebuah prediksi terhadap perilaku pola pengunjung terhadap sebuah transaksi. Kemudian langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama inisialisasi bobot jaringan secara acak. 2. Untuk setiap contoh data, hitungan keluaran berdasarkan bobot jaringan saat tersebut. Yang ketiga, lakukan proses perhitungan nilai error untuk setiap keluaran dan hidden node atau neutron dalam jaringan. Bobot relasi jaringan dimodifikasi. Yang keempat, ulang langkah kedua sehingga mencapai kondisi yang diinginkan. Beberapa cara dalam memodifikasi bobot-bobot jaringan saraf tiruan. Kemudian knowledge base-nya yang ada pada metode ini yaitu dapat dilihat dalam sebuah bagan atau sebuah bagan ini, yaitu peneliti ini membuat sebuah narasi. Yang pertama ini kita dapat lihat menentukan input dan output, kemudian membagi menjadi 2 proses. Dimulai dari input data jumlah pengunjung dan input data transaksi sebelumnya sampai mendapatkan hasil yaitu sebuah hubungan prediksi jumlah pengunjung dengan jumlah transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil penelitiannya. Dengan menggunakan metode backpropagation pada jaringan saraf tiruan didapatkan sebuah grafik ini yang menunjukkan hubungan prediksi pola perilaku pengunjung terhadap transaksi.
Dapat dilihat ini untuk garis biru, ada keterangan jumlah pengunjung prediksi, dan garis yang merah, jumlah transaksi prediksi. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa prediksi dapat menjawab permasalahan terkait jumlah pengunjung dan transaksi di masa yang akan datang, sekaligus menghasilkan sebuah model yang menggambarkan pola pengunjung dan dapat dijadikan pertimbangan tentang pergantian pegawai di hari tertentu. Kemudian yang paper ketiga mengenai sistem pakar, saya mengambil paper dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan pada Mesin Cuci dengan Delpit 7.0. Untuk objek penelitiannya, sebelumnya pada penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mendiagnosa terhadap kerusakan mesin cuci dan memberikan informasi solusi. Peneliti di sini menyebutkan bahwa penanganan komplain customer kepada teknisi tentang kerusakan pada mesin cuci biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan mengharuskan customer untuk menunggu terlalu lama. Maka diperlukannya sebuah aplikasi yang bisa memberikan suatu informasi yang lengkap kepada pengguna mesin cuci sehingga pengguna tersebut bisa mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Sehingga objek pada penelitian ini berfokus pada sistem yang ahli dalam mendiagnosa kerusakan mesin cuci dan dapat memberikan informasi solusi perbaikan yang dapat pengguna lakukan. Kemudian langkah penyelesaian yang pertama, analisa kebutuhan, terdiri dari kebutuhan proses, kebutuhan pengetahuan, kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras. Yang kedua, perancangan program sistem pakar yang terdiri dari penyusunan basis pengetahuan, dan yang ketiga, perancangan basis pengetahuan. Untuk knowledge base-nya sendiri, di sini dalam penyusunan basis pengetahuan, penelitian ini membutuhkan tabel keputusan dan pohon keputusan. Lalu untuk penarikan kesimpulannya dengan berdasarkan menggunakan metode forward chaining, yaitu berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada, lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju kesimpulan. Dalam tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data serta pengetahuan yang diperoleh dari seorang pakar. Adapun data dari gejala, kerusakan, solusi, dan keputusan dari sistem pakar ini, diagnosa kerusakan pada mesin cuci. Lalu yang terakhir, hasil penelitiannya. Berikut ini adalah tabel keputusan atau kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti, dan sebelah kanan ini adalah pohon keputusannya. Dapat dilihat ya, di mana pada sistem pakar diagnosa kerusakan mesin cuci ini, customer akan menentukan fakta yang berupa gejala-gejala yang dialami, yang kemudian fakta tersebut akan dieksekusi. Dan setelah diproses oleh sistem, maka akan memunculkan jenis kerusakan atau kesimpulan sesuai dengan input yang dimasukkan. Baiklah, berikut ini adalah sebuah daftar pusaka yang telah saya buat dari ketiga paper yang telah saya review dan saya paparkan tadi. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.